Efek domino dari operasi militer Amerika Serikat yang telah menyeret Presiden Venezuela Nicolas Maduro ke pengadilan dalam sekejap belum berakhir. Saat debu sisa serangan di Venezuela belum sepenuhnya mengendap, Presiden Donald Trump langsung mengalihkan pandangannya ke timur, tepatnya Cina. Pesan Trump jelas, ia tak ingin Cina menjadikan serangan di Venezuela sebagai dalih untuk mencekik Taiwan. Inilah paradoks kebijakan luar negeri Trump di awal 2026. Di satu sisi, ia bisa memerintahkan invasi kilat untuk menggulingkan pemimpin negara berdaulat. Tapi di sisi lain, ia menarik garis merah yang sangat tebal di Selat Taiwan. Apa yang membedakan keduanya di mata Trump? Dalam wawancara eksklusif dengan The New York Times pada 8 Januari 2026, Trump membongkar isi kepalanya. Bagi Trump, batasan kekuasaannya sebagai panglima tertinggi bukan berada di tangan hukum internasional atau PBB. Hanya ada satu batasan bagi Trump, yakni moralitasnya sendiri. Trump menegaskan dia tak membutuhkan restu organisasi dunia untuk bertindak. Saat ditanya apakah tindakannya di Venezuela memberikan lampu hijau bagi Xi Jinping untuk melakukan hal serupa di Taiwan, Trump menjawab dengan logika yang unik. Baginya, Venezuela adalah ancaman nyata bagi keamanan domestik karena banjir narkoba dan geng kriminal yang masuk dari Caracas ke Washington. Sementara di Taiwan, baginya itu adalah masalah supremasi Amerika Serikat. Trump mempersilahkan Xi Jinping untuk menyebut Taiwan dengan istilah apapun, mau itu provinsi pemberontak atau wilayah separatis. Tapi Trump menegaskan satu hal, ia tak akan membiarkan Xi Jinping melakukan intervensi apapun terhadap Taiwan. Trump menyatakan selama dirinya masih menjabat sebagai presiden, ia tak akan membiarkan Xi bermain api di Taiwan. Pertanyaannya sekarang, kenapa Trump begitu tak ingin Cina mencaplok Taiwan? Apa pentingnya Taiwan bagi Amerika Serikat? Trump begitu protektif terhadap Taiwan, padahal ia baru saja melanggar kedaulatan Venezuela. Alasannya bukan soal demokrasi, melainkan kepemilikan dan kendali. Bagi Trump, memiliki pengaruh atas Taiwan adalah kebutuhan psikologis untuk sebuah kesuksesan. Jika Taiwan jatuh di tangan Cina, dominasi Amerika Serikat di Asia akan tamat. Kenapa begitu? Jadi begini, Amerika Serikat adalah penyumbang 20% dari PDB global. Artinya, saat ini Amerika Serikat adalah akar kekuatan dari ekonomi dunia, dan hanya negara yang begitu kuat yang bisa mengalahkan Washington. Dan Cina adalah rival yang mungkin bisa disandingkan dengan Amerika Serikat. Saat ini, Cina sama-sama menyumbang 20% PDB dunia. Salah satu cara terampuh bagi Cina untuk mengalahkan Amerika Serikat adalah dengan mencengkeram seluruh Asia. Karena 50% PDB global berasal dari Asia. Kalau sampai Cina berhasil menjadi nahkoda ekonomi Asia, otomatis Amerika Serikat akan mengikuti irama kerja Cina. Lalu, bagaimana cara Cina menguasai Asia? Memiliki Taiwan adalah salah satu caranya. Karena bagi Amerika Serikat, Taiwan memiliki nilai strategis ganda. Venezuela disebut halaman belakang Washington, tapi Taiwan adalah halaman depan Amerika Serikat di kawasan Pasifik Barat. Secara militer, Taiwan adalah benteng pertahanan bagi sekutu Amerika Serikat, yakni Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Mereka adalah sekutu Amerika Serikat di Asia. Kalau Taiwan sampai jatuh ke tangan Cina, otomatis Beijing bisa memproyeksikan kekuatan jauh ke Pasifik. Nah, secara ekonomi, mempertahankan Taiwan sama saja dengan membuktikan kredibilitas Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat melepas Taiwan, bisa-bisa negara tetangga Taipei menganggap Amerika Serikat tak bisa diandalkan sebagai koalisi. Dan akhirnya, arah arus perdagangan global akan beralih dari Amerika Serikat ke Cina. Jadi, apapun pendapat dunia, Trump tidak akan membiarkan Cina merebut Taiwan. Memang ironis, Trump melanggar kedaulatan Venezuela, tapi tak ingin Cina melakukan hal yang sama terhadap Taiwan. Tapi, ingat yang dikatakannya kepada The New York Times. Kompas keputusannya adalah dirinya sendiri, bukan hukum internasional. Pertanyaannya, mungkinkah Cina mengabaikan peringatan Trump dan tetap melanjutkan misinya terhadap Taiwan? Alih-alih mengabaikan peringatan Trump, Cina justru menjadikan operasi Amerika Serikat di Venezuela sebagai laboratorium taktik.
China secara terbuka mempelajari bagaimana Delta Force menangkap seorang presiden dengan presisi tinggi dan korban minimal. Para analis di China menyebut ini sebagai strategi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bahkan media seperti South China Morning Post menyiratkan bahwa bagi China, modifikasi ini bukan sekadar perubahan taktik, tapi bagaimana China membuat taktik serupa lebih murah dan efektif secara logistik. Ambisi China mencaplok Taiwan pun tercermin dari buah pikir warganya. Suatu pertanyaan muncul dalam diskusi yang berputar di media sosial China. Kalau Amerika Serikat bisa menangkap pemimpin negara berdaulat secara sepihak, apa yang menghalangi China untuk menangkap pemimpin Taiwan? Dan tak dipungkiri, itulah resiko yang diciptakan Trump. Meski demikian, Trump tetap tenang. Ia berdalih ada perbedaan antara operasi Amerika Serikat di Venezuela dan misi China di Taiwan. Baginya, tak ada warga Taiwan yang berbondong-bondong menyerbu China dengan membawa narkoba. Tak seperti klaimnya terhadap Venezuela yang menyebut Caracas sengaja mengirim narkoba dan geng kriminal masuk ke Amerika Serikat. Bagi Trump, kasus Taiwan dan Venezuela sama sekali berbeda. Pada akhirnya, alasan Trump boleh menyerang Venezuela tapi melarang China gempur Taiwan adalah karena ia sanggup melakukannya. Ini bukan tentang keadilan internasional, tapi tentang supremasi Amerika Serikat di bawah visi seorang pria yang hanya mematuhi nuraninya sendiri. Dunia kini menanti, apakah gertakan Trump cukup kuat untuk menahan ambisi besar Xi Jinping di Selat Taiwan? Atau justru taktik penculikan presiden akan di-copy-paste Beijing, tepat di halaman depan Amerika Serikat di Pasifik Barat? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.